Yorobun, annyeonghaseyo. Nah teman-teman, sekarang kita lagi nongkrong di kafe Pas Cuci ya. Nah sekarang di momen ini saya pengen menanyakan sesuatu kepada istri saya ya, tentang perasaannya gimana ya. Yang pertama, saya ingin menanyakan kepada kamu sayang, gimana perasaan kamu sekarang setelah tinggal di Korea? Perasaannya enak, enak hidup di sini. Enaknya gimana? Dalam hal apa atau bagaimana? Lingkungannya nggak ada itu yang namanya nyinyir nyinyir tuh nggak ada. Kita pakai pakai pakaian apapun, sendal apapun nggak ada yang nyinyir tuh. Berarti orang Korea itu individual ya, nggak kepo, nggak ngurusin hidupnya orang lain gitu ya. Nggak. Dia ramah-ramah malah. Berarti di Korea itu kita lebih bebas untuk mengekspresikan diri kita ya, mau bagaimana, mau pengen apa, kita bebas seperti itu ya. Justru kita sebagai orang asing merasa diayomi lah sama orang sini. Lebih dilindungi ya tentang hak-hak kita dan lain-lain seperti itu ya. Iya. Nah, kalau perasaannya nih, kalau dulu kan kita kan LDR gitu ya. Sayang di Indonesia, saya di Korea. Nah, selama berapa tahun kita tuh? Hampir 5. Hampir 5 tahun ya kita LDRan terus. Nah sekarang kan sayang kan sudah bisa kesini nih nyusul saya gitu ya. Nah gimana perasaannya setelah tinggal bersama di Korea gitu ya, dibandingkan dulu LDR? Perasaannya ya seneng lah. Istri mana sih yang nggak seneng hidup bareng sama suami sama anak. Udah. Itu ya, jadi kalau dulu biasanya kalau malam kita habis kerja telepon-teleponan terus ya, sekarang kita bisa ngobrol-ngobrol langsung gitu ya, jadi lebih enak gitu ya. Iya. Terus gimana pendapatnya ketika pertama kali melihat Korea ya? Setelah sebelumnya kan belum pernah ke Korea. Ayang kan di rumah terus gitu ya, lihat suasana Indonesia. Nah, setelah tiba di Korea itu, setelah melihat suasana di Korea itu seperti apa perasaannya? Seperti mimpi. Bener itu, kayak dulu kita lihat Korea sebatas dengan HP drakor dan sekarang kita lihat sendiri aslinya Korea gimana, bersih banget, bersih. Berarti kenyataannya itu di Korea itu sama nggak sama yang di film-film atau di drakor-drakor gitu? Sama Sama gitu ya. tapi realita hidup jangan disamain ya guys. Tak seindah drakor. Nah, terus pertanyaan berikutnya nih. Setelah Ayang nih udah di Korea nih tinggal sama saya bareng gitu ya. Nah, kira-kira tuh eh, kangen Indonesia nggak atau pengen kembali ke Indonesia lagi? Kangen kulinernya, kangen rujak, kangen seblak. Di sini nggak ada. Berarti Kangen makanan. masih kangen-kangen apa? Masih kangen makanan-makanan khas Indonesia ya? Iya, kita di sini ketemunya kimchi. Nah, Dan kalau untuk menghargai. makanan Korea itu sudah masuk belum untuk lidah Ayang dah? Sudah masuk. Berarti udah bisa adaptasi ya dengan makanan Iya, Korea. tapi kangen masakan Indonesia. Kan kalau di sini juga banyak makanan-makanan Indonesia tuh di WI warung-warung Indo tuh. Mungkin sering-sering ke situ gitu ya. Iya, tapi lebih enak masakan ibu. Nah, kalau Ayang nih selama di Korea nih udah pergi jalan-jalan kemana saja? Ke Gimhae, ke Gyeongju, terus di mana ya? Busan, Busan, Hyundai, pantai, Hyundai. gimana lagi? Kita yang belum ke Ansan. Oh berarti rencana liburannya mau pengen pergi kemana? Ansan, Ke Ansan sama ke Seoul. Seoul. Ke Seoul itu ke istana Gyeongbokgung tuh, istana Raja Sejong Iya, gitu ya. iya. Sambil kita pakai hanbok mungkin ntar ya kalau musim dingin. Nah paling rencananya liburan nanti Solal kita pergi ke Seoul ke istana Gyeongbokgung. Nah berarti pengennya memakai hanbok terus kita foto-foto di sana ya. Iya, wedding part 2 ya. Jadi seperti itu ya guys ya. Ini tentang jawaban dari ayang saya setelah tinggal di Korea. Nah seperti itu ya. Iya. Oke, nah kira-kira pesan-pesan, ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang ada di Indonesia yang pengen ke Korea tuh, apa yang harus disiapkan atau pesan-pesan apa yang perlu disampaikan ke teman-teman yang di Indonesia yang mungkin akan ke Korea atau mau ke Korea gitu, mau jalan-jalan atau mau kerja? Pesan-pesannya semangat yang lagi belajar, semangat belajarnya ya. Hmm. Biar bisa cepet ke sini. Dan untuk para istri yang mau diajak suaminya ke sini, sama. Yang perlu dipersiapkan itu adalah belajar bahasa ya. Itu Iya, penting banget ya. penting banget. Kenapa penting banget? Karena di sini sehari-harinya kita selalu ditanyain sama orang Korea pakai bahasa Korea.
Ya, jadi seperti itu guys ya. Memang pesannya itu untuk teman-teman nih, terutama bisa pendamping ya, istri. Usahakan nih kalau teman-teman ada rencana pengen menyusul suaminya tuh ya dalam jangka waktu dekat-dekat ini, usahakan kalau bisa itu belajar bahasa Korea itu terlebih dahulu ya. Karena kalau belum bisa bahasa sama sekali itu nanti agak sedikit susah atau mengalami kesusahan untuk aktivitas di Koreanya. Contohnya itu kita mau beli ke warung, belanja sayuran, buah-buahan dan lain itu biasanya ya harus nunggu suami pulang, sedangkan suami kan biasanya pulangnya malam gitu ya, lembur. Jadi kalau sudah bisa bahasa kan enak gitu ya, bisa pergi sendiri, belanja sendiri seperti itu ya. Satu lagi sama harus ngerti itu mata uang Korea ya. Nah, itu lebih penting lagi ya. Nah, jadi yang terpenting yang pertama belajar bahasa Korea dari dini, kemudian yang terutama itu harus mengerti tentang satuan nominal mata uang Korea ya. Jadi kalau misalkan kita membeli sesuatu, kita tahu harganya dan tahu juga kembaliannya seperti itu ya. Iya. Oke ya, terima kasih sayangku udah mau tanya jawab sama saya. Oke ya, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye. Dadah.